Kamu anak yatim, miskin, tak pantas duduk di pelaminan ini. Beraninya kamu melakukan ini pada hari pernikahanmu. Kamu sudah menghancurkan segalanya. Saya menerima ini sebagai ibadah. Dan putramu telah memilih saya apa adanya. Di hari yang seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupku, aku justru duduk di pelaminan dengan napas tertahan dan dada yang terasa nyeri. Aku pengantin yatim, tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa satupun keluarga yang berdiri di sampingku. Di depan para tamu, ibu mertuaku berdiri dengan wajah dingin, suaranya keras dan menghina, seolah aku bukan menantu, tapi aib yang salah masuk ke keluarganya. Setiap kata yang keluar dari mulutnya menusuk lebih dalam dari pisau. Aku menunduk. Air mataku jatuh tanpa suara, bukan karena aku lemah, tapi karena sejak kecil aku belajar menelan luka sendirian. Tak seorang pun tahu, di balik diamku, aku menyimpan rahasia besar dan doa-doa panjang yang kupanjatkan setiap malam. Dan ketika semua orang mengira aku hanya pengantin yatim yang bisa diinjak harga dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan amin dulu di kolom komentar. Dari daerah mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like dan komen semoga dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, serta dikabulkan semua hajat dunia akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Aku duduk di atas pelaminan yang penuh bunga putih dan lampu gantung yang berkilau. Tapi hatiku sama sekali tidak merasakan cahaya. Gaun pengantin yang kupakai terasa berat, bukan karena kainnya, melainkan karena beban yang kupikul sendirian. Senyum di wajahku hanya garis tipis yang kupaksakan, sekadar agar tidak terlihat terlalu hancur di depan orang-orang. Sejak pagi aku sudah bersiap tanpa siapapun. Tidak ada ibu yang merapikan kerudungku, tidak ada ayah yang menggenggam tanganku sambil menenangkan. Aku merias wajahku sendiri di kamar kecil yang sunyi, mengucap istighfar pelan sambil menatap cermin. Aku tahu, hari ini akan berat. Aku hanya tidak tahu seberapa kejam rasa itu akan datang. Gedung pernikahan ini megah. Karpet merah terbentang panjang. Meja tamu penuh hidangan mahal. Orang-orang datang dengan pakaian terbaik mereka. Tertawa, berfoto, saling memuji. Semua terlihat sempurna dari luar. Tapi aku tahu, di balik kemegahan ini, aku adalah satu-satunya yang tidak memiliki siapa-siapa. Aku adalah Aisyah. Seorang yatim. Tidak punya nama besar. Tidak punya warisan. Yang kupunya hanya hafalan Quran yang kujaga sejak kecil. Dan keyakinan bahwa Allah tidak pernah meninggalkanku, meski manusia sering melakukannya. Ketika aku melangkah menuju pelaminan tadi, aku sempat berharap, mungkin hari ini akan berbeda. Mungkin setelah akad, aku akan diterima. Mungkin kata menantu akan benar-benar berarti keluarga. Harapan itu rapuh, tapi aku tetap membawanya. Aku duduk bersanding dengan suamiku. Wajahnya tampak tegang. Tangannya dingin ketika menyentuh jemariku. Ia tidak berani menatapku lama, seolah ia pun tahu badai akan datang, tapi tidak tahu bagaimana cara melindungiku. Tatapanku menyapu tamu undangan. Banyak wajah asing. Banyak mata yang menilai. Sebagian memandang iba, sebagian penasaran. Aku tahu bisik-bisik itu ada. Tentang aku yang yatim. Tentang aku yang miskin. Tentang aku yang dianggap tidak sepadan. Lalu mataku berhenti pada satu sosok. Ibu mertua. Wati berdiri tidak jauh dari pelaminan. Pakaiannya mencolok. Perhiasannya berkilau. Wajahnya tersenyum. Tapi senyum yang tidak pernah sampai ke mata. Tatapannya menusuk ke arahku, tajam dan dingin, seolah sejak awal aku adalah kesalahan yang terpaksa diterima. Sejak pertama kali aku melamar menjadi menantunya, aku sudah merasakan penolakan itu. Cara ia memandangku dari ujung kepala sampai kaki. Cara ia bertanya tentang orang tuaku. Lalu terdiam terlalu lama saat tahu aku yatim. Cara ia tersenyum tipis sambil berkata bahwa keluarganya terbiasa hidup berkecukupan. Aku mengingat semua itu sekarang. Duduk di pelaminan ini. Acara berjalan pelan.
Sambutan demi sambutan terdengar, tapi suaranya seperti jauh. Aku hanya mengangguk dan tersenyum ketika namaku disebut. Tanganku saling menggenggam. Ku kencangkan agar gemetar ini tidak terlihat. Aku berdoa dalam hati. Ya Allah, jika hari ini Engkau ingin mengujiku, kuatkan aku. Jangan biarkan lisanku mengeluh. Jangan biarkan air mataku jatuh sebelum waktunya. Namun ujian itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Wati melangkah maju. Langkah kakinya terdengar jelas di antara musik lembut yang mendadak terasa sumbang. Beberapa tamu menoleh. Ada yang berhenti mengunyah. Ada yang menegakkan punggung, merasa sesuatu akan terjadi. Ia berdiri tepat di depan pelaminan. Terlalu dekat. Terlalu tinggi posisinya dibanding aku yang duduk. Aku menunduk sedikit sebagai tanda hormat. Itu yang diajarkan kepadaku sejak kecil. Hormati yang lebih tua, meski hatimu terluka. Namun ia tidak membalas dengan kelembutan. Tatapan matanya menyapu wajahku. Lama. Seolah ia sedang mencari sesuatu untuk dijadikan alasan merendahkanku. Bibirnya bergerak, dan aku tahu, kata-kata itu tidak akan ringan. Dadaku berdegup kencang. Aku mendengar bisikan di antara tamu. Ada yang memanggil namanya pelan. Ada yang terlihat gelisah. Suamiku menoleh ke arah ibunya. Wajahnya pucat. Aku ingin berdiri. Ingin pergi. Ingin lari dari pelaminan ini. Tapi kakiku seperti tertanam. Aku tidak boleh mempermalukan diriku sendiri. Aku tidak boleh membuat keadaan semakin buruk. Aku menarik napas perlahan. Dan saat itulah aku sadar. Hari ini bukan tentang kebahagiaan. Hari ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih berat. Pelaminan ini bukan tempat aku dimuliakan. Tapi tempat aku akan diuji harga diriku. Aku tetap diam. Tetap menunduk. Tetap menjadi aku yang selama ini belajar sabar dalam sunyi. Dan aku belum tahu, luka apa yang akan ditorehkan tepat di hari yang seharusnya menjadi awal kehidupanku sebagai istri. Sejak aku resmi menjadi istrinya, tatapan itu tidak pernah berubah. Tatapan yang sama seperti pertama kali aku berdiri di hadapan Wati, ibu mertuaku. Tatapan yang tidak pernah ramah, tidak pernah hangat, dan selalu seolah bertanya, mengapa aku ada di sini? Aku masih ingat pertemuan pertama kami. Waktu itu aku datang dengan pakaian sederhana, membawa niat baik dan hati yang gemetar. Aku menunduk sopan, menyebut namanya dengan suara pelan. Ia hanya mengangguk singkat, lalu menatapku dari ujung kerudung hingga ujung kakiku. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan, hanya keheningan yang membuatku ingin mengecil. Tatapan itu terus menghantuiku hingga hari ini. Di pelaminan ini pun, tatapan itu kembali menusuk. Aku bisa merasakannya meski aku menunduk. Seperti ada beban yang menekan kepalaku agar aku tahu diri, agar aku sadar posisi. Bahwa aku bukan pilihan yang diinginkan. Wati berdiri di sana, tidak berkata apa-apa, tapi diamnya lebih kejam dari teriakan. Aku tahu, diam itu bukan karena ia ragu, melainkan karena ia sedang menunggu waktu yang tepat untuk melukai tanpa terlihat kasar. Aku mendengar beberapa tamu berbisik. Ada yang memuji kecantikannya. Ada yang menyebut betapa beruntungnya aku menikah dengan keluarga terpandang. Tidak ada yang tahu betapa sejak awal aku merasa seperti orang asing yang tersesat di rumah megah. Aku mencuri pandang ke arah suamiku. Ia menelan ludah. Rahangnya mengeras. Aku tahu ia terjepit. Aku tahu ia mencintaiku. Tapi aku juga tahu, ia adalah anak dari wanita yang sedang berdiri di depan kami itu. Dan luka seringkali paling dalam datang dari orang yang kita cintai. Wati akhirnya duduk kembali ke kursinya. Tapi tatapan sinis itu tidak pergi. Setiap aku bergerak, setiap aku tersenyum kepada tamu, matanya seolah mengawasi, mencari kesalahan kecil yang bisa ia jadikan alasan. Aku mencoba fokus pada nafasku. Aku ulangi ayat-ayat yang kuhafal di dalam hati. Bukan untuk pamer, tapi untuk bertahan. Setiap ayat adalah pegangan agar aku tidak runtuh. Acara makan siang dimulai. Tamu mulai berdiri dan mengantre. Pelaminan kembali ramai. Banyak yang mengajakku berfoto. Aku tersenyum dan berdiri, melakukan tugasku sebagai pengantin.
Namun di sela semua itu, aku merasakan sesuatu yang dingin. Wati mendekat lagi. Kali ini lebih dekat. Ia berdiri di sampingku, berpura-pura merapikan bunga di pelaminan. Suaranya rendah, hanya cukup untuk kudengar. Ia berkata pelan, tapi tajam. Tentang bagaimana dulu ia membayangkan menantu yang pantas. Tentang keluarga besar mereka yang terbiasa hidup berkecukupan. Tentang betapa beratnya menerima kenyataan. Aku menunduk. Tanganku mengepal di balik gaun. Aku tidak menjawab. Aku tahu, membalas hanya akan membuatku terlihat tidak tahu diri. Ia tersenyum tipis, puas melihat aku diam. Aku merasa kecil. Bukan karena aku tidak berharga, tapi karena aku sedang ditempatkan di posisi itu. Dan aku tidak punya siapa-siapa untuk membelaku. Aku teringat masa kecilku. Tentang hari-hari di pesantren, ketika aku harus belajar lebih keras karena tidak ada orang tua yang menunggu hasilku. Tentang bagaimana aku menghafal Quran di bawah lampu redup. Berharap suatu hari hafalan itu menjadi cahaya hidupku. Bukan untuk dihormati, hanya untuk bertahan. Dan sekarang, di tempat semegah ini, aku kembali diuji. Beberapa tamu mulai memperhatikan. Ada yang menatap ke arah kami dengan raut bingung. Ada yang pura-pura tidak melihat. Aku tahu, sikap Wati ini tidak sepenuhnya tersembunyi. Tapi tak ada yang berani menegur. Aku kembali duduk. Kakiku terasa lemas. Aku merasa pelaminan ini semakin tinggi, seolah aku dipajang untuk dinilai dan dijatuhkan. Suamiku berbisik pelan, menanyakan apakah aku baik-baik saja. Aku mengangguk. Aku selalu mengangguk. Karena jika aku berkata jujur, mungkin air mata ini akan jatuh tanpa bisa kutahan. Wati kembali ke kursinya. Kali ini dengan wajah puas. Seolah ia baru saja menancapkan tanda bahwa aku berada di wilayah kekuasaannya. Aku menarik napas panjang. Aku sadar, ini baru awal. Tatapan sinis ini bukan kejadian sekali. Ini adalah pertanda bahwa kehidupanku setelah pernikahan tidak akan sederhana. Bahwa setiap langkahku akan diawasi. Setiap kesalahanku akan dibesarkan. Aku menatap ke depan, ke arah tamu yang semakin ramai. Senyumku kembali kupaksakan. Dalam hati aku berdoa, "Ya Allah, jika Engkau tahu aku tidak kuat, jangan biarkan aku sendirian. Dan jika Engkau tahu aku harus melewati semua ini, maka kuatkan aku tanpa harus kehilangan diriku sendiri." Tatapan sinis itu masih ada, menempel seperti bayangan. Dan aku tahu, selama aku masih di bawah atap yang sama, tatapan itu akan terus mengingatkanku bahwa aku tidak pernah benar-benar diinginkan. Aku mengira, setelah akad selesai, semuanya akan mereda. Aku mengira, status sebagai istri akan sedikit melunakkan sikap. Ternyata aku salah. Justru sebelum akad itulah, luka-luka kecil mulai ditorehkan, satu persatu, dengan cara yang sangat rapi. Pagi hari sebelum pernikahan, aku duduk di ruang rias yang disediakan keluarga suamiku. Ruangan itu luas, penuh cermin, dan wangi parfum mahal. Para perias mondar-mandir, sibuk memastikan semuanya sempurna. Aku duduk diam, tanganku di pangkuan, membaca doa pelan agar hatiku tetap tenang. Pintu terbuka. Wati masuk tanpa menoleh ke arahku. Ia berbicara dengan perias, menanyakan detail, memberi arahan. Suaranya tegas, penuh kendali. Aku seperti tidak ada di sana. Lalu, seolah baru menyadari keberadaanku, ia menoleh. Tatapan itu kembali datang. Tidak berubah. Tidak melembut meski hari ini adalah hari pernikahan anaknya. Ia mendekat, berdiri di belakangku, menatap pantulan wajahku di cermin. Aku bisa melihat ekspresinya jelas. Bukan kagum, bukan haru. Hanya penilaian. Ia berkata pelan, seperti sedang berbincang biasa. Tentang bagaimana dulu ia membayangkan calon menantu yang siap membantu acara besar seperti ini. Tentang betapa repotnya mengurus pernikahan sendirian. Tentang betapa beruntungnya aku karena tidak perlu memikirkan biaya apapun. Aku tahu, itu bukan pujian. Aku menjawab singkat, dengan suara rendah, berterima kasih. Aku tidak ingin memancing apapun.
Aku hanya ingin akad ini berjalan lancar. Namun sindiran itu tidak berhenti. Ia bertanya tentang keluargaku. Tentang siapa yang akan duduk di barisan depan. Tentang apakah ada kerabat yang datang dari jauh. Pertanyaan yang sebenarnya sudah ia ketahui jawabannya. Aku menunduk. Menjawab bahwa aku tidak punya siapa-siapa lagi. Bahwa aku hanya ditemani beberapa sahabat dari pesantren. Ia terdiam sejenak. Lalu mengangguk pelan. Katanya, tidak apa-apa. Tidak semua orang beruntung lahir di keluarga lengkap. Ia mengucapkannya dengan nada yang terdengar bijak. Tapi tatapan matanya membuat dadaku sesak. Seolah kekuranganku adalah fakta yang pantas diucapkan tanpa rasa bersalah. Aku meremas ujung gaunku. Aku ingin berkata bahwa aku tidak meminta dikasihani. Aku ingin berkata bahwa yatim bukan aib. Tapi lisanku keluh. Aku takut. Aku tahu posisiku. Menjelang akad, suasana semakin sibuk. Aku dipanggil untuk bersiap. Wati berdiri di sudut ruangan, berbicara dengan beberapa tamu perempuan. Aku mendengar namaku disebut. Aku tidak berniat menguping, tapi suaranya cukup jelas. Ia bercerita tentang bagaimana anaknya jatuh hati. Tentang bagaimana ia awalnya ragu. Tentang bagaimana ia akhirnya pasrah. Kata pasrah itu terdengar seperti beban. Aku memejamkan mata sejenak. Aku teringat malam-malam panjang di pesantren. Tentang doa yang kupanjatkan agar kelak aku mendapatkan pasangan yang menerimaku apa adanya. Aku tidak pernah berdoa untuk keluarga yang kaya. Aku hanya ingin keluarga yang tenang. Ketika akad berlangsung, aku duduk berhadapan dengan wali. Suaraku bergetar saat mengucap ijab kabul. Aku menangis. Bukan karena harus semata, tapi karena aku tahu, setelah kalimat itu, hidupku akan berubah selamanya. Aku kini resmi menjadi menantu. Dan setelah akad, ketika semua orang mengucap selamat, Wati mendekat. Ia mencium keningku sekilas. Tangannya dingin, pelukannya kaku. Di telingaku, ia berbisik pelan. Tentang tanggung jawab besar yang kini kupikul. Tentang nama baik keluarga. Tentang bagaimana aku harus menjaga sikap. Aku mengangguk. Lagi-lagi mengangguk. Aku sadar. Sindiran halus ini bukan kebetulan. Ini adalah cara. Cara untuk mengingatkanku. Bahwa meski aku sah menjadi istri, aku tetap orang luar yang harus tahu diri. Aku berdiri di sana, mengenakan busana pengantin, dikelilingi ucapan selamat. Tapi di dalam dadaku, ada perasaan asing. Seperti aku baru saja masuk ke dunia yang indah di luar, tapi dingin di dalam. Aku tidak tahu seberapa panjang ujian ini. Aku hanya tahu satu hal. Aku sudah melangkah, dan tidak ada jalan kembali. Aku menguatkan hatiku. Jika hari ini aku diuji dengan kata-kata, aku akan menjawabnya dengan diam. Jika aku diuji dengan pandangan merendahkan, aku akan menjawabnya dengan adab. Karena sejak dulu aku belajar satu hal. Tidak semua luka harus dibalas. Ada luka yang cukup diserahkan kepada Allah, agar kelak ia sendiri yang membelanya. Malam itu, setelah semua tamu pulang dan gedung pernikahan mulai sepi, aku duduk sendirian di kamar yang kini disebut kamar pengantin. Lampunya redup, tirainya tertutup rapat, dan bau bunga masih menyisakan aroma yang menyesakan. Gaun pengantinku sudah kuganti dengan pakaian sederhana. Aku ingin kembali menjadi diriku sendiri, meski hanya sebentar. Aku duduk di tepi ranjang, menatap lantai. Sunyi yang terlalu familiar bagiku. Sejak kecil, sunyi adalah teman terdekatku. Sunyi ketika bangun subuh tanpa ibu. Sunyi ketika sakit tanpa ayah. Sunyi ketika harus kuat sendiri. Sementara anak-anak lain pulang ke rumah mereka masing-masing. Dan malam ini, di hari pernikahanku, sunyi itu kembali duduk di sampingku. Suamiku keluar sebentar untuk menemui keluarganya. Katanya hanya sebentar. Aku mengangguk. Aku tidak ingin terlihat menuntut. Aku tidak ingin menjadi alasan pertengkaran di hari pertama pernikahan. Aku berdiri, mengambil sajadah dari tasku. Sajadah yang sama sejak aku masih mondok. Warnanya sudah pudar. Tapi itulah satu-satunya benda yang selalu menemaniku kemanapun aku pergi.
Aku membentangkannya menghadap kiblat. Aku sujud lama. Air mataku jatuh tanpa suara. Tidak ada isak. Tidak ada ratapan. Hanya dada yang naik turun menahan sesak. Aku tidak tahu harus mengadu pada siapa selain Allah. Tidak ada ibu yang bisa kupeluk. Tidak ada ayah yang bisa kuceritakan rasa takutku. Ya Allah, aku sudah berusaha sekuat yang aku bisa. Jika hari ini aku diuji dengan rasa malu, kuatkan aku. Jika aku diuji dengan kesendirian, jangan Engkau biarkan aku merasa ditinggalkan. Doaku mengalir panjang, tanpa jeda, tanpa hiasan. Hanya kejujuran yang keluar dari hati seorang anak yatim yang kini resmi menjadi istri. Aku teringat wajah ibu. Hampir hilang dari ingatanku. Aku teringat suara ayah, yang hanya tersisa dalam doa. Aku membayangkan, seandainya mereka ada di sini, mungkin ibu akan merapikan kerudungku. Mungkin ayah akan berkata bahwa aku sudah melakukan yang terbaik. Tapi mereka tidak ada. Yang ada hanyalah aku, sajadah, dan Allah. Aku duduk lama setelah sholat, mengusap air mata, menarik napas panjang. Aku tahu, hidup baruku tidak akan mudah. Tapi aku tidak boleh menyerah. Aku tidak boleh membiarkan hinaan hari ini merusak niat baikku. Ketukan pintu terdengar pelan. Aku berdiri, membuka pintu. Suamiku masuk. Wajahnya lelah. Matanya menyimpan sesuatu yang tidak ia ucapkan. Ia duduk di kursi, diam. Aku tidak bertanya. Aku tidak ingin memaksa. Aku tahu posisinya sulit. Di antara ibu yang melahirkannya dan istri yang baru saja ia nikahi. Ia akhirnya berkata pelan, meminta maaf atas sikap ibunya. Katanya, ia akan mencoba bicara. Katanya, aku harus sabar. Aku tersenyum tipis. Aku bilang tidak apa-apa. Aku selalu bilang tidak apa-apa. Karena apalagi yang bisa kukatakan. Malam itu kami tidur dengan jarak. Bukan jarak fisik, tapi jarak perasaan. Aku tahu, cinta saja tidak cukup jika tidak disertai keberanian. Beberapa hari setelah pernikahan, aku mulai tinggal di rumah mertua. Rumah besar dengan banyak kamar, tapi terasa sempit untuk hatiku. Setiap langkahku diawasi, setiap gerakku diperhatikan. Aku bangun paling pagi, menyiapkan dapur, membersihkan rumah. Aku ingin menunjukkan bahwa aku tidak malas, tidak manja, tidak seperti prasangka yang mungkin ada. Wati mengamati dari jauh. Tidak memuji, tidak menegur. Hanya sesekali melontarkan komentar kecil. Tentang cara memotong sayur. Tentang masakan yang kurang asin. Tentang kebiasaan di rumah ini yang berbeda. Aku menerima semuanya. Aku belajar cepat. Aku tidak ingin menambah alasan untuk dibenci. Namun di balik semua itu, aku merasa sendirian. Tidak ada tempat untuk bercerita. Tidak ada ruang untuk menangis. Bahkan di kamar sendiri, aku harus menahan suara. Setiap malam, setelah semua tertidur, aku kembali ke sajadah. Doaku semakin panjang. Aku minta satu hal saja. Ketenangan. Aku tidak minta diperlakukan istimewa. Aku hanya ingin diperlakukan manusiawi. Kadang aku bertanya pada diriku sendiri. Apakah aku salah memilih jalan? Apakah aku terlalu percaya bahwa kesabaran akan selalu cukup? Tapi setiap kali pikiran itu datang, aku kembali mengingat satu hal. Allah tidak pernah salah menempatkan hambanya. Jika aku ada di sini, berarti ada pelajaran yang harus kupelajari. Aku menguatkan diri. Aku tahu, ini belum apa-apa. Luka yang kuterima baru permukaan. Dan aku belum tahu seberapa dalam luka yang akan datang setelah ini. Yang aku tahu, aku tidak boleh kehilangan imanku. Karena jika itu hilang, aku benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Hari-hari setelah pernikahan berjalan lambat. Seperti waktu sengaja ditarik agar aku benar-benar merasakan setiap detiknya. Rumah mertua yang besar itu selalu ramai oleh suara langkah dan percakapan. Tapi anehnya, aku merasa semakin sunyi. Sunyi yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Pagi pertama sebagai menantu, aku bangun sebelum adzan subuh. Kebiasaan dari pesantren tidak pernah hilang.
Aku ke dapur dengan langkah pelan, takut membangunkan orang lain. Aku menyiapkan air, menanak nasi, memotong sayur. Aku ingin segalanya rapi sebelum mereka bangun. Ketika Wati masuk dapur, aku berdiri dan menyapanya sopan. Ia hanya mengangguk singkat. Matanya langsung tertuju pada meja, kompor, dan panci. Ia memeriksa tanpa bicara, lalu berkata datar bahwa di rumah ini semuanya harus cepat dan tepat. Tidak boleh ada yang setengah-setengah. Aku mengangguk. Lagi-lagi mengangguk. Sarapan berlangsung dalam diam. Suamiku duduk di sampingku, tapi kami jarang saling menatap. Wati berbicara seperlunya, lebih sering memberi perintah. Aku merasa seperti tamu yang terlalu lama tinggal dan mulai merepotkan. Hari itu sebenarnya hari bahagia bagiku. Hari pertama menjadi istri. Hari pertama membangun rumah tangga. Tapi tidak ada tawa, tidak ada cerita ringan. Yang ada hanya rutinitas dan aturan. Siang hari, beberapa kerabat datang. Mereka ingin melihat pengantin baru. Aku diminta menyajikan minuman dan kue. Aku melakukannya dengan senyum, meski dadaku terasa kosong. Aku mendengar mereka berbicara tentang betapa berbedanya aku dengan menantu yang dulu Wati inginkan. Tentang bagaimana hidup anaknya kini berubah. Mereka tidak bermaksud jahat, mungkin. Tapi kata-kata itu jatuh seperti pasir di mataku, membuat perih tanpa luka yang terlihat. Wati duduk di tengah mereka, sesekali tersenyum, sesekali mengangguk. Ia tidak membelaku. Ia tidak menyangkal. Diamnya seolah membenarkan semua penilaian itu. Aku kembali ke dapur. Aku mencuci gelas lebih lama dari seharusnya, membiarkan air mengalir agar suara hatiku tidak terdengar. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku tidak boleh menangis. Tidak sekarang. Tidak di sini. Sore hari, aku menyendiri di kamar. Aku duduk di dekat jendela, menatap langit yang mulai berubah warna. Aku teringat hari pernikahanku kemarin. Semua orang bilang itu hari bahagia. Tapi kebahagiaan itu terasa seperti milik orang lain. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku benar-benar diterima di rumah ini? Atau aku hanya ditoleransi karena sudah terlanjur menikah? Malam tiba. Kami makan malam bersama lagi. Menu sederhana. Suasana kembali kaku. Wati memberi beberapa arahan untuk besok. Tentang apa yang harus kulakukan. Tentang apa yang tidak boleh kulakukan. Tidak ada pertanyaan tentang keadaanku. Tidak ada kalimat selamat datang. Aku menghabiskan makananku pelan. Setiap suapan terasa berat. Setelah semua selesai, aku kembali ke kamar. Suamiku menyusul. Ia terlihat lelah. Aku ingin bercerita. Aku ingin berkata bahwa aku merasa sendirian. Tapi kata-kata itu berhenti di tenggorokan. Ia berkata, ibunya memang keras. Katanya, aku harus menyesuaikan diri. Katanya, waktu akan membuat semuanya membaik. Aku tersenyum. Aku selalu tersenyum ketika tidak tahu harus berkata apa. Malam itu, aku kembali membentangkan sajadah. Aku duduk lama sebelum sholat. Aku memandangi kain itu, seolah di sanalah satu-satunya tempat aku benar-benar diterima. Ya Allah, aku tidak meminta hidup mewah. Aku hanya ingin rumah yang hangat. Jika hari ini aku belum merasakannya, tolong jangan biarkan hatiku menjadi dingin. Aku menyadari sesuatu malam itu. Hari bahagia bisa berubah sunyi bukan karena tidak ada orang, tapi karena tidak ada yang benar-benar mendengar. Dan aku mulai mengerti, perjalanan ini akan panjang. Aku menarik selimut, memejamkan mata. Di balik dinding rumah besar ini, aku kembali menjadi anak yatim yang belajar bertahan dalam diam. Dan aku tahu, esok hari, ujian baru sudah menunggu. Hari itu rumah mertua kembali ramai. Wati mengadakan syukuran kecil, katanya untuk menyempurnakan rangkaian pernikahan. Tamu datang sejak pagi. Beberapa tetangga, kerabat jauh, dan orang-orang yang sebagian besar belum pernah ku kenal. Aku sudah sibuk sejak subuh, menyiapkan hidangan, menata ruang tamu, memastikan tidak ada yang kurang. Aku bergerak cepat. Takut ada kesalahan kecil yang bisa menjadi alasan untuk dimarahi. Tanganku pegal, kakiku nyeri,
Tapi aku menahannya. Wati mondar-mandir, memberi perintah tanpa henti. Suaranya lantang, terdengar oleh siapa saja. Setiap instruksi selalu disertai nada menilai. Seolah aku ini pembantu yang baru belajar bekerja. Ketika tamu mulai memenuhi ruang tamu, aku diminta duduk menemani. Aku duduk di sudut, menjaga sikap. Aku tersenyum, menyapa, menjawab pertanyaan seperlunya. Awalnya semua berjalan biasa. Hingga salah satu tamu bertanya dengan nada bercanda tentang keluargaku. Tentang orang tuaku. Tentang siapa yang mengurusku sejak kecil. Aku hendak menjawab dengan tenang, seperti biasa. Tapi Wati lebih dulu membuka suara. Ia tertawa kecil. Lalu dengan suara jelas, ia berkata bahwa aku memang tidak punya siapa-siapa. Sejak kecil hidup menumpang. Katanya, aku beruntung sekali bisa menikah dengan anaknya dan masuk ke keluarga ini. Ruangan mendadak sunyi. Aku menunduk. Wajahku panas. Dadaku terasa seperti diremas. Kata-kata itu tidak diucapkan pelan. Tidak ada usaha untuk menjaga perasaanku. Semua tamu mendengar. Semua mata tertuju padaku. Beberapa orang tampak canggung. Ada yang tersenyum kaku. Ada yang pura-pura sibuk dengan ponsel. Tidak ada yang membelaku. Tidak ada yang menyela. Wati melanjutkan. Tentang betapa sulitnya membesarkan anak. Tentang betapa ia selalu bermimpi menantu yang sepadan. Ia mengucapkannya seolah sedang bercerita ringan. Padahal setiap katanya menampar harga diriku. Aku menggenggam ujung bajuku. Nafasku tidak teratur. Aku ingin berdiri dan pergi. Tapi kakiku tidak bergerak. Aku tidak ingin membuat keributan. Aku tidak ingin dicap tidak tahu adat. Suamiku duduk di seberang. Wajahnya tegang. Ia menatap ibunya. Lalu menatapku. Mulutnya terbuka sedikit. Lalu tertutup kembali. Ia diam. Diam itu lebih menyakitkan dari hinaan. Wati menatapku. Ada kepuasan di matanya. Seolah ia ingin memastikan aku benar-benar paham posisiku. Bahwa di rumah ini, aku tidak punya suara. Aku menelan ludah. Aku mencoba tersenyum, meski bibirku bergetar. Aku menjawab singkat. Mengatakan bahwa aku bersyukur. Kata bersyukur keluar dari mulutku dengan rasa pahit. Tamu tertawa kecil, mengira ini candaan keluarga. Mereka tidak tahu, ini bukan lelucon. Ini luka. Setelah itu, aku pamit ke dapur dengan alasan mengambil minuman. Begitu pintu tertutup, aku bersandar di dinding. Lututku lemas. Air mataku jatuh. Tak bisa lagi kutahan. Aku menutup mulut dengan tangan, menahan suara. Aku tidak boleh menangis keras. Aku tidak boleh terlihat lemah. Aku hanya boleh hancur dalam diam. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah status sebagai menantu memang berarti siap direndahkan? Apakah menjadi yatim membuatku pantas diperlakukan seperti ini? Aku mengingat pesan guruku di pesantren. Kesabaran bukan berarti membiarkan diri diinjak. Tapi aku belum tahu bagaimana caranya bertahan tanpa melukai siapapun. Setelah beberapa menit, aku menghapus air mata, membasuh wajah, dan kembali ke ruang tamu. Aku membawa nampan, berjalan perlahan. Senyumku kembali kupasang. Wati melirikku. Tidak berkata apa-apa. Tapi senyum kecil di bibirnya seperti mengatakan bahwa ia menang. Syukuran itu berakhir menjelang sore. Tamu pulang satu persatu. Aku membersihkan rumah seperti biasa. Tidak ada yang menanyakan keadaanku. Tidak ada yang meminta maaf. Malamnya, aku duduk di kamar sendirian. Suamiku belum masuk. Aku menatap langit gelap dari jendela kecil. Dadaku masih sakit. Luka hari ini lebih dalam dari sebelumnya. Aku berbisik pelan dalam doa. Ya Allah, aku tidak tahu sampai kapan aku harus kuat seperti ini. Jika aku harus bertahan, tolong jangan biarkan hatiku membenci. Dan jika aku harus diuji lebih berat lagi, tolong jangan ambil imanku. Aku belum tahu, hinaan hari ini hanyalah permulaan. Dan ujian yang akan datang, akan jauh lebih mengguncang daripada semua luka yang sudah kuterima. Malam itu hujan turun pelan, mengetuk jendela kamar seperti ingin ikut mendengar ceritaku.
Aku duduk di tepi ranjang, memeluk lutut, menatap lantai yang terasa dingin. Hinaan siang tadi masih terngiang jelas di kepalaku. Setiap kata terasa seperti diulang-ulang, menekan dadaku tanpa ampun. Aku tidak menangis keras. Aku hanya membiarkan air mata jatuh satu persatu, tanpa suara. Sejak kecil aku terbiasa menangis seperti ini. Menangis diam-diam, agar tidak merepotkan siapapun, agar tidak menambah beban orang lain. Aku bertanya dalam hati, sampai kapan aku harus kuat sendirian? Aku sudah berusaha menjadi menantu yang baik, istri yang patuh, manusia yang tidak merepotkan. Tapi mengapa rasanya aku selalu salah? Pintu kamar terbuka perlahan. Suamiku masuk. Wajahnya terlihat lelah. Ia duduk di sampingku, tidak langsung bicara. Aku menghapus air mata cepat-cepat. Takut terlihat rapuh. Ia akhirnya berkata, meminta maaf atas kejadian tadi. Katanya, ibunya memang seperti itu, suka bicara tanpa pikir panjang. Katanya, aku harus memaklumi. Aku mengangguk, lagi-lagi mengangguk. Aku tahu, ia juga terluka. Tapi aku berharap, setidaknya sekali saja, ia berdiri di depanku dan berkata bahwa aku pantas dihormati. Aku ingin berkata banyak hal. Tentang rasa malu, tentang sakit hati, tentang betapa aku merasa tidak diinginkan. Tapi kata-kata itu terjebak di tenggorokan. Aku takut jika aku bicara, aku akan dianggap memperbesar masalah. Aku hanya berkata bahwa aku lelah. Ia mengusap pundakku pelan, lalu berbaring. Tidak ada percakapan panjang. Tidak ada pelukan yang menenangkan. Aku memunggunginya. Air mataku kembali jatuh. Kali ini lebih deras, tapi tetap tanpa suara. Aku menggigit bibir, menahan isak. Aku tidak ingin suaraku terdengar di rumah ini. Aku teringat masa kecilku. Tentang malam-malam ketika aku menangis sendirian di sudut pesantren. Tentang bagaimana aku belajar menenangkan diri dengan ayat-ayat yang kuhafal. Tentang bagaimana aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak berharap terlalu banyak pada manusia. Aku bangkit pelan, mengambil sajadah. Aku sholat di sudut kamar, berusaha tidak membangunkan siapapun. Dalam sujudku, air mata membasahi sajadah. Aku tidak meminta apa-apa yang besar. Aku hanya meminta kekuatan. Ya Allah, aku tahu Engkau melihat semua ini. Aku tahu Engkau mendengar setiap hinaan yang tidak sanggup kujawab. Jika kesabaranku hari ini bernilai, tolong jangan sia-siakan air mataku. Aku duduk lama setelah sholat. Hujan di luar semakin deras. Aku merasa hatiku ikut diguyur, tapi tidak dibersihkan. Hari-hari berikutnya, aku menjadi lebih diam. Aku berbicara seperlunya. Aku bekerja lebih keras. Aku bangun lebih pagi dan tidur lebih malam. Aku berharap, dengan begitu, aku tidak memberi celah untuk disalahkan. Namun semakin aku berusaha, semakin aku merasa kosong. Aku kehilangan diriku sendiri. Aku tidak lagi tahu, apakah aku ini istri, menantu, atau hanya bayangan yang bergerak sesuai perintah. Wati semakin jarang menyapaku. Tapi setiap kali berbicara, nadanya tetap sama. Dingin. Merendahkan. Seolah aku tidak pernah cukup. Aku menyimpan semua ini sendiri. Aku tidak bercerita pada siapapun. Aku tidak ingin menyusahkan teman pesantrenku. Aku tidak ingin membuat keluargaku di surga gelisah. Aku hanya menyimpan semuanya di hati, membiarkan luka itu mengendap. Dan di malam-malam sunyi seperti ini, ketika semua tertidur, aku kembali menangis tanpa suara. Air mata yang tidak pernah terlihat siapapun, kecuali Allah. Aku tidak tahu, sampai kapan aku bisa bertahan seperti ini. Aku hanya tahu, setiap air mata yang jatuh, adalah saksi bahwa aku masih berusaha menjadi baik, meski dunia di sekitarku tidak selalu baik padaku. Sejak hari itu, aku benar-benar merasakan bagaimana rasanya hidup sebagai menantu yang tidak pernah diharapkan kehadirannya. Aku tinggal di rumah besar, tapi rasanya seperti menumpang di ruang yang sempit. Setiap sudut rumah ini menyimpan aturan tak tertulis yang harus kupatuhi tanpa bertanya. Pagi hari, sebelum ayam berkokok, aku sudah bangun. Aku menyapu halaman,
membersihkan ruang tamu, menyiapkan dapur. Aku bergerak cepat, hampir tanpa suara. Aku tidak ingin keberadaanku terasa. Aku ingin sekecil mungkin, agar tidak memancing amarah. Wati sering berdiri di pintu dapur, mengawasi. Ia jarang memberi pujian. Yang keluar dari mulutnya lebih sering koreksi. Garam kurang. Masakan terlalu lembek. Cara menyapu tidak benar. Nada suaranya datar, tapi menusuk. Aku menjawab dengan iya. Selalu iya. Tidak pernah membela diri. Kadang aku bertanya dalam hati, apakah semua menantu harus melalui ini? Atau hanya aku, karena aku yatim, karena aku tidak punya siapa-siapa untuk berdiri di belakangku. Jika ada tamu datang, aku yang paling sibuk, menyuguhkan minuman, menyiapkan makanan, membersihkan sisa-sisa. Aku jarang diajak duduk. Kalaupun duduk, hanya sebentar. Lalu dipanggil kembali ke dapur. Aku melihat bagaimana Wati memperlakukan orang lain. Ia ramah. Ia tersenyum. Ia tertawa. Sikap yang sama sekali berbeda dari yang ia tunjukkan kepadaku. Seolah ada dua wajah dalam dirinya. Dan aku hanya pantas mendapatkan yang dingin. Suamiku sering pulang malam. Pekerjaannya menuntut banyak waktu. Ketika ia ada di rumah, aku ingin bercerita. Tapi lelahku lebih dulu mengalahkan keinginanku. Dan ketika aku ingin bicara, aku selalu ragu. Aku takut dianggap mengadu. Aku takut dianggap tidak sabar. Aku mulai sering makan sendiri di dapur. Aku tidak dipanggil ke meja makan utama jika tidak diperlukan. Katanya agar aku bisa lebih fokus mengurus dapur. Aku mengangguk. Aku selalu mengangguk. Malam hari, ketika semua orang berkumpul di ruang keluarga, aku sering masih membersihkan piring. Suara tawa mereka terdengar dari jauh. Aku berdiri di depan wastafel, menatap air mengalir, dan bertanya pada bayanganku sendiri, apakah aku benar-benar bagian dari keluarga ini? Ada hari-hari ketika aku merasa sangat lelah, bukan hanya tubuh, tapi hati. Aku ingin pulang. Tapi pulang kemana? Aku tidak punya rumah orang tua. Pesantren sudah kutinggalkan. Aku tidak punya tempat selain rumah ini. Aku hanya punya Allah. Aku menyimpan semua lelahku dalam doa. Setiap selesai sholat, aku duduk lebih lama. Aku tidak mengeluh. Aku hanya minta dikuatkan. Aku takut jika aku mulai mengeluh, aku akan tenggelam. Suatu sore, aku jatuh sakit. Badanku panas. Kepalaku pusing. Aku tetap ke dapur. Tetap bekerja. Wati melihatku dan berkata bahwa menjadi menantu tidak boleh manja. Katanya, perempuan harus kuat. Aku mengangguk. Aku menahan pusingku. Aku tidak ingin dianggap lemah. Suamiku baru tahu aku sakit ketika malam. Ia terlihat terkejut. Ia menyuruhku beristirahat. Aku tersenyum. Aku bilang tidak apa-apa. Kata itu lagi. Tidak apa-apa. Di dalam hatiku, aku ingin sekali berkata bahwa aku capek. Tapi kata capek terasa seperti kemewahan yang tidak pantas kupunya. Hari demi hari berlalu. Aku semakin jarang bicara. Aku menjadi pendiam. Aku hanya berbicara jika ditanya. Aku merasa diriku memudar. Hafalan Quran yang dulu sering kuulang, kini hanya bisa kubaca pelan di dalam hati, di sela-sela pekerjaan. Kadang, di tengah kesibukan, aku berhenti sejenak. Aku memejamkan mata. Aku mengingat diriku yang dulu. Aisyah yang ceria di pesantren. Aisyah yang percaya bahwa hidup setelah menikah akan lebih tenang. Aku membuka mata, kembali ke dapur. Aku sadar, aku hidup sebagai menantu tak diinginkan. Dan aku harus memilih. Antara membiarkan diriku hancur perlahan, atau menemukan cara untuk tetap hidup tanpa kehilangan harga diriku. Aku belum tahu caranya. Tapi aku tahu satu hal. Kesabaranku bukan tanpa batas. Dan di dalam diamku, ada sesuatu yang sedang tumbuh. Sesuatu yang bahkan Wati tidak pernah duga. Tidak ada yang tahu, di balik sikap diamku, aku menyimpan sesuatu yang tidak pernah kuceritakan pada siapapun. Bukan karena aku ingin menyembunyikan, tapi karena aku belum menemukan waktu yang tepat. Rahasia itu bukan untuk dibanggakan. Ia adalah amanah.
Setiap malam, setelah semua tertidur, aku membuka mushaf kecil yang selalu kusimpan di tas. Mushaf itu sudah lusuh. Sampulnya mulai mengelupas. Di dalamnya, ada catatan kecil yang ditulis dengan tinta biru. Nama-nama, tanggal, beberapa angka. Tidak ada yang akan mengerti jika membacanya sekilas. Aku menghafal Quran sejak kecil, tapi itu bukan satu-satunya yang kuterima dari pesantren. Guruku pernah berkata, ilmu bukan hanya untuk dihafal, tapi untuk dijaga dan disampaikan pada waktu yang tepat. Kata-kata itu selalu kuingat. Aku bukan hanya penghafal Quran. Aku juga diminta menjadi pengajar untuk anak-anak yatim di pesantren kecil tempat aku dibesarkan. Bahkan setelah menikah, aku masih menjalankan amanah itu secara diam-diam. Setiap bulan, ada beberapa anak yang menungguku. Bukan menungguku datang, tapi menunggu nafkah yang selama ini kutitipkan. Uang itu bukan dari suamiku, bukan dari keluarga mertua. Itu hasil jerih payahku sendiri. Dari mengajar, dari beasiswa, dari donasi yang kuterima atas nama pendidikan. Semua tercatat rapi. Semua kupisahkan. Tidak satu pun kupakai untuk diriku sendiri. Wati tidak pernah tahu. Di matanya, aku hanya menantu miskin yang tidak membawa apa-apa. Ia tidak tahu, aku datang dengan amanah besar di pundakku. Amanah yang membuatku bertahan meski dihina. Kadang, ketika aku lelah, aku membuka kembali catatan itu. Aku membaca nama-nama anak yatim yang kini bisa membaca Al-Quran. Aku mengingat wajah mereka yang tersenyum setiap kali aku datang. Itu satu-satunya hal yang membuatku merasa bernilai. Aku tidak pernah menceritakan ini pada suamiku. Bukan karena aku tidak percaya, tapi karena aku takut. Takut jika amanah ini dianggap beban. Takut jika niat baik ini justru menjadi masalah. Aku memilih diam. Namun diamku mulai menimbulkan tanda tanya. Suatu malam, suamiku melihatku menulis sesuatu di buku kecil. Ia bertanya apa itu. Aku menutup buku itu cepat-cepat. Aku bilang hanya catatan pribadi. Ia tidak memaksa. Tapi aku melihat kecurigaan di matanya. Bukan curiga yang jahat, tapi heran. Aku jarang keluar rumah. Tapi ada hari-hari tertentu aku tampak gelisah. Aku sering ke masjid kecil di ujung gang. Aku pulang membawa kantong kecil yang kemudian kusimpan rapi. Wati juga mulai memperhatikan. Tatapannya kini bukan hanya sinis, tapi penuh selidik. Ia pernah bertanya kemana aku pergi. Aku menjawab singkat, ke pengajian. Ia tersenyum tipis. Senyum yang tidak jelas artinya. Aku tahu, rahasia ini tidak akan selamanya tersembunyi. Tapi aku berharap, ketika ia terungkap, aku sudah cukup kuat untuk menanggung akibatnya. Suatu hari, aku menerima pesan dari guruku tentang sebuah amanah baru, tentang tanggung jawab yang lebih besar. Aku membaca pesan itu berulang-ulang. Hatiku berdebar. Ini bukan perkara kecil. Aku menutup ponsel, menarik napas panjang. Aku tahu, hidupku akan berubah. Rahasia yang kusimpan dalam diam ini akan menjadi titik balik. Entah menjadi penyelamat, atau menjadi alasan luka baru. Aku melirik ke arah pintu kamar. Di luar, suara Wati terdengar memberi perintah pada pembantu. Suaranya tegas, penuh kendali. Ia merasa menguasai segalanya di rumah ini. Aku tersenyum tipis. Tidak semua hal bisa dikendalikan oleh manusia. Ada takdir yang berjalan pelan, menunggu waktu untuk menampakkan diri. Dan rahasiaku, yang selama ini kujalani dalam diam, perlahan bergerak menuju cahaya. Aku tidak tahu bagaimana akhirnya. Tapi aku tahu, Allah tidak pernah menyia-nyiakan amanah yang dijaga dengan niat yang lurus. Beberapa hari terakhir, aku merasakan perubahan kecil yang tidak biasa. Bukan pada diriku, tapi pada Wati. Tatapannya kini tidak hanya dingin, tapi juga gelisah. Ia masih berbicara dengan nada yang sama, masih memberi perintah tanpa henti. Namun ada sesuatu yang berbeda di balik matanya. Seolah ada pertanyaan yang belum ia temukan jawabannya. Semua bermula ketika sebuah amplop coklat datang ke rumah. Amplop itu dikirim atas namaku. Wati yang menerimanya lebih dulu.
Ia membolak-balik amplop itu, memperhatikan alamat pengirim, lalu memanggil namaku dengan suara sedikit meninggi. Aku menghampiri dengan langkah pelan. Jantungku berdegup kencang. Aku tahu betul apa isi amplop itu. Undangan rapat dari Yayasan Pendidikan Pesantren. Tentang laporan amanah. Tentang program baru. Tanganku bergetar saat menerima amplop itu. Wati tidak langsung bertanya, tapi matanya tidak lepas dariku. Ia berkata, "Kenapa banyak surat datang atas namaku?" Aku menjawab singkat, "Urusan lama dari pesantren." Ia mengangguk pelan. Terlalu pelan. Lalu pergi tanpa berkata apa-apa. Tapi sejak saat itu, aku tahu, ia mulai memperhatikanku lebih serius. Hari-hari berikutnya, ia semakin sering mengawasiku. Menanyakan kemana aku pergi. Menghitung jam kepulanganku. Mengomentari ponselku yang sering berbunyi. Nada bicaranya masih terkontrol. Tapi aku bisa merasakan kecurigaan yang tumbuh. Aku tetap tenang. Aku tidak berbohong. Aku hanya tidak menjelaskan semuanya. Suatu sore, aku kembali dari masjid kecil di ujung gang. Di ruang tamu, Wati duduk bersama dua orang perempuan yang tidak kukenal. Mereka berpakaian rapi, membawa map. Ketika melihatku masuk, pembicaraan mereka terhenti. Wati memperkenalkanku singkat. Nada suaranya aneh, tidak menghina, tapi juga tidak ramah. Salah satu perempuan menatapku dengan senyum sopan, lalu berkata bahwa ia mengenalku. Hatiku berdebar. Ia menyebut namaku lengkap. Menyebut latar belakangku, tentang hafalan Quran, tentang pengabdianku di pesantren, tentang amanah yang selama ini kujalankan. Wati terdiam. Aku bisa melihat perubahan di wajahnya. Alisnya berkerut. Tatapannya berpindah dari perempuan itu kepadaku. Seolah mencoba mencocokkan cerita yang ia dengar dengan sosok menantu yang selama ini ia rendahkan. Setelah mereka pergi, Wati tidak langsung bicara. Ia masuk ke kamarnya, menutup pintu. Sejak saat itu, rumah terasa berbeda. Sunyi yang biasanya menekanku, kini berganti dengan ketegangan yang menggantung. Malamnya, aku melihat Wati duduk sendirian di ruang keluarga. Ia tidak menyalakan televisi. Ia hanya menatap kosong ke depan. Ketika aku lewat, ia menoleh, lalu cepat-cepat memalingkan wajah. Aku tidak berkata apa-apa. Aku tahu, kegelisahan mulai menghantuinya. Bukan karena aku berubah sikap, tapi karena gambaran tentang diriku yang ia pegang selama ini mulai retak. Ada potongan-potongan yang tidak cocok. Aku kembali ke kamar, duduk di tepi ranjang. Aku tidak merasa menang. Aku tidak merasa puas. Aku justru merasa takut. Takut akan apa yang terjadi jika kebenaran mulai terkuak. Aku berdoa malam itu lebih lama dari biasanya. Ya Allah, jika Engkau mulai membuka tabir ini, tolong jaga hatiku. Jangan biarkan aku sombong. Jangan biarkan aku membalas luka dengan luka. Di luar kamar, aku mendengar langkah kaki Wati mondar-mandir. Langkah yang tidak lagi pasti. Langkah seseorang yang mulai diganggu oleh pikirannya sendiri. Aku tahu, ini belum puncaknya. Gelisah ini hanyalah awal, dan sesuatu yang lebih besar sedang menunggu untuk terungkap. Pagi itu, aku dipanggil Wati ke ruang tamu. Suaranya datar, tapi ada tekanan di setiap katanya. Aku menghampiri dengan langkah tenang, meski jantungku berdegup lebih cepat dari biasanya. Aku tahu, sesuatu akan dibicarakan. Ia duduk di kursi utama, punggungnya tegak. Di meja, tergeletak beberapa berkas dan satu buku kecil yang sangat kukenal. Dadaku langsung terasa sesak. Itu bukuku. Aku tidak tahu bagaimana ia mendapatkannya. Mungkin dari lemari. Mungkin dari tas. Aku tidak sempat berpikir panjang. Yang jelas, rahasiaku kini tidak lagi sepenuhnya tersembunyi. Wati membuka pembicaraan dengan bertanya tentang pesantren. Tentang guru-guruku. Tentang kegiatan yang kulakukan sebelum menikah. Pertanyaannya beruntun, tidak memberi ruang untuk menghindar. Aku menjawab sejujur yang aku bisa. Aku tidak menambahkan, tapi juga tidak mengurangi. Ia membuka buku itu, membaca beberapa catatan.
Tangannya bergetar sedikit. Ia bertanya apa arti nama-nama itu. Aku menjelaskan tentang anak-anak yatim. Tentang amanah yang kupegang. Tentang kewajiban yang harus kutunaikan setiap bulan. Ia terdiam lama. Aku bisa melihat pikirannya bekerja. Potongan-potongan masa lalu yang selama ini tidak ia ketahui, kini mulai tersusun. Tentang undangan yang datang. Tentang perempuan yang mengenalku. Tentang kegiatanku yang selalu kulakukan diam-diam. Ia bertanya kenapa aku tidak pernah bicara. Aku menjawab pelan, bahwa aku tidak ingin merepotkan. Bahwa aku takut disalahpahami. Wati tertawa kecil. Tawa yang terdengar kering. Ia berkata, ia selama ini mengira aku hanya gadis yatim yang menumpang hidup. Ia tidak pernah membayangkan hal seperti ini. Aku menunduk. Aku tidak merasa perlu membela diri. Ia berdiri, berjalan mondar-mandir. Sesekali ia menghela napas panjang. Ia berkata bahwa hidup tidak sesederhana yang ia bayangkan. Bahwa penilaiannya mungkin keliru. Kata mungkin itu terdengar berat. Aku merasakan sesuatu bergeser di udara. Tidak hangat, tapi juga tidak lagi sedingin dulu. Ada kebingungan. Ada penyesalan yang belum diakui. Wati bertanya satu hal terakhir. Tentang masa laluku. Tentang orang tuaku. Tentang bagaimana aku bisa sampai ke pesantren itu. Aku menceritakan semuanya. Tentang kehilangan. Tentang berpindah-pindah. Tentang guru yang mengasuhku seperti anak sendiri. Suaraku tenang. Meski kenangan itu masih menyisakan luka. Wati duduk kembali. Bahunya turun sedikit. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya tidak dalam posisi menguasai, tapi sebagai manusia yang sedang dihadapkan pada kenyataan yang tidak ia duga. Namun ia tidak meminta maaf. Tidak ada kata maaf yang keluar. Hanya keheningan panjang yang mengakhiri percakapan itu. Aku dipersilakan kembali ke kamar. Di sepanjang jalan menuju kamar, kakiku terasa ringan sekaligus berat. Ringan karena sebagian bebanku terangkat. Berat karena aku tahu, ini belum selesai. Potongan masa lalu yang terkuak ini bukan akhir. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang akan memaksa Wati melihat diriku bukan dari prasangka, tapi dari kenyataan. Aku duduk di kamar, memejamkan mata. Aku tidak merasa lega sepenuhnya. Aku justru merasa lelah. Terlalu banyak emosi yang bercampur. Aku berdoa, ya Allah, jika kebenaran ini mulai Engkau buka, tolong bimbing aku agar tetap rendah hati. Jangan biarkan aku terlena oleh perubahan sikap manusia. Di luar kamar, aku mendengar suara Wati berbicara di telepon. Nada suaranya tidak seperti biasa. Ada kegelisahan. Ada keraguan. Aku tahu, pikirannya sedang penuh. Dan potongan-potongan masa lalu yang baru ia ketahui itu, perlahan mengubah cara ia memandangku. Sejak percakapan pagi itu, rumah terasa berbeda. Bukan lebih hangat, tapi tidak lagi sepenuhnya dingin. Seperti udara setelah hujan, masih lembab, masih berat, namun tidak setajam sebelumnya. Aku bisa merasakannya bahkan tanpa kata-kata. Wati tidak lagi memanggilku dengan nada tinggi. Perintahnya masih ada, tapi lebih singkat, lebih datar. Tatapannya pun berubah. Tidak lagi selalu menusuk, meski juga belum sepenuhnya lembut. Ia sering memandangku seolah sedang mencoba memahami sesuatu yang selama ini luput dari perhatiannya. Aku tetap menjalani hari-hariku seperti biasa. Bangun pagi, ke dapur, mengurus rumah. Aku tidak mengubah sikap. Aku tidak ingin perubahan kecil itu membuatku lengah. Aku tahu, sikap manusia bisa berubah cepat, tapi hati butuh waktu. Suatu pagi, ketika aku sedang memotong sayur, Wati berdiri di sampingku. Ia mengamati gerak tanganku. Biasanya ia akan langsung mengoreksi. Tapi kali ini ia diam. Hanya diam. Beberapa detik terasa panjang. Lalu ia berkata pelan, "Masakanku hari itu sudah lebih rapi." Kata-katanya sederhana. Hampir terdengar biasa. Tapi bagiku, itu adalah kalimat yang tidak pernah kudengar darinya sebelumnya. Aku mengangguk, mengucapkan terima kasih. Suaraku tetap rendah. Dadaku bergetar, bukan karena senang berlebihan,
Tapi karena terkejut, perubahan kecil itu terus muncul. Ia mulai memintaku duduk jika tamu datang, meski hanya sebentar. Ia tidak lagi menyebut latar belakangku di depan orang lain. Bahkan sekali waktu, ia menegur tamu yang bertanya terlalu jauh tentang keluargaku. Aku memperhatikan semuanya dalam diam. Suamiku juga mulai berubah. Ia lebih sering pulang cepat. Ia mulai bertanya tentang kegiatanku, tentang pesantren, tentang anak-anak yang kutolong. Tidak dengan rasa curiga, tapi dengan ketertarikan yang tulus. Aku menjawab seperlunya. Aku tidak ingin membanggakan diri. Namun di balik perubahan itu, aku merasakan sesuatu yang lebih dalam. Seperti badai yang belum benar-benar reda. Aku tahu, Wati belum menerima sepenuhnya. Ia masih bergulat dengan harga dirinya. Dengan rasa malu. Dengan kenyataan bahwa ia pernah salah menilai. Suatu malam, aku mendengar ia menangis pelan di kamarnya. Tangis yang tertahan, seperti tangisku selama ini. Aku berhenti di depan pintu. Ragu. Aku tidak masuk. Aku tidak ingin melampaui batas. Aku kembali ke kamar. Duduk di sajadah. Aku berdoa, bukan agar aku dimenangkan, tapi agar hatinya dilembutkan. Aku tidak ingin ia berubah karena terpaksa. Aku ingin ia berubah karena mengerti. Hari-hari berlalu. Perubahan itu semakin nyata, meski belum sempurna. Aku masih berhati-hati. Aku masih menjaga jarak. Luka tidak hilang begitu saja hanya karena sikap membaik. Namun aku tahu, sesuatu sedang menuju puncaknya. Perubahan ini bukan akhir. Ini hanyalah jeda sebelum kebenaran yang lebih besar benar-benar berdiri di tengah rumah ini. Dan aku bisa merasakannya. Babak yang paling menentukan sudah sangat dekat. Hari itu datang tanpa aba-aba. Tidak ada firasat khusus. Tidak ada mimpi aneh malam sebelumnya. Pagi berjalan seperti biasa. Seolah Allah sengaja membiarkan semuanya terlihat normal sebelum kebenaran berdiri di tengah rumah ini tanpa bisa ditolak siapapun. Aku sedang melipat pakaian di kamar ketika suara mobil berhenti di depan rumah. Bukan satu. Lebih dari satu. Suara pintu terbuka. Langkah kaki yang rapi. Dan sapaan sopan terdengar dari ruang tamu. Aku mengintip dari balik pintu. Beberapa orang berpakaian formal berdiri bersama Wati. Wajahnya tegang. Tapi ia berusaha terlihat tenang. Suamiku memanggilku. Nada suaranya berbeda. Bukan memerintah. Bukan memohon. Ada sesuatu yang berat di sana. Aku melangkah keluar kamar. Tanganku dingin. Jantungku berdetak cepat. Tapi anehnya aku merasa tenang. Seperti seseorang yang sudah lama menunggu giliran untuk bicara. Di ruang tamu, aku melihat wajah-wajah yang kukenal. Salah satunya adalah ketua yayasan pesantren tempat aku dibesarkan. Di sampingnya, dua orang lain membawa map tebal. Mereka menatapku dengan senyum sopan dan mata yang hangat. Wati berdiri kaku. Ketua yayasan membuka pembicaraan. Suaranya tenang, berwibawa. Ia menjelaskan maksud kedatangan mereka. Tentang laporan tahunan. Tentang amanah yang selama ini aku jalankan. Tentang keputusan besar yang harus disampaikan secara langsung kepada keluargaku. Keluargaku. Kata itu menggantung di udara. Aku menunduk, bukan karena malu, tapi karena aku sedang menata hatiku. Aku tahu, saat ini, semua yang kusimpan akan terungkap. Ketua yayasan menyebut namaku lengkap. Ia menceritakan latar belakangku. Tentang bagaimana aku diasuh. Tentang bagaimana aku menjaga hafalan. Tentang bagaimana aku dipercaya mengelola pendidikan dan bantuan untuk puluhan anak yatim di beberapa pesantren kecil. Ia membuka map, menunjukkan dokumen, laporan keuangan, program pendidikan, tanda tangan. Ia berkata bahwa aku bukan sekadar pengajar. Aku adalah penanggung jawab utama amanah besar yang nilainya tidak kecil. Amanah yang selama ini berjalan lancar karena kejujuran dan kedisiplinan. Ruangan itu sunyi. Aku bisa mendengar napasku sendiri. Aku bisa melihat tangan Wati yang mulai gemetar. Matanya membesar. Wajahnya pucat. Semua prasangka yang selama ini ia bangun runtuh satu persatu. Ketua yayasan melanjutkan. Tentang rencana baru.
tentang pengembangan pesantren, tentang kebutuhan tempat tinggal yang lebih dekat dengan lokasi kegiatan, tentang alasan mengapa mereka datang ke rumah ini. Ia menoleh ke arah Wati. Dengan sopan, ia berkata bahwa sebelum melangkah lebih jauh, mereka ingin memastikan dukungan keluarga. Karena amanah sebesar ini tidak bisa dijalankan tanpa ketenangan rumah tangga. Aku mengangkat wajahku. Aku melihat Wati. Untuk pertama kalinya, aku tidak melihat kesombongan. Yang ada hanya keterkejutan dan rasa malu yang tidak bisa ia sembunyikan. Ia memandangku lama. Sangat lama. Seolah baru benar-benar melihatku hari ini. Bukan sebagai menantu yatim. Bukan sebagai beban. Tapi sebagai manusia dengan tanggung jawab besar yang selama ini ia remehkan. Suamiku menatapku dengan mata berkaca-kaca. Ia terlihat terpukul. Bukan karena marah, tapi karena sadar bahwa ia tidak pernah benar-benar mengenalku sedalam ini. Aku akhirnya bicara. Suaraku tenang. Aku menjelaskan semuanya. Tentang mengapa aku memilih diam. Tentang amanah yang tidak boleh disebarluaskan. Tentang niatku menjaga semuanya agar tidak bercampur dengan urusan rumah tangga. Aku tidak menyinggung hinaan. Aku tidak mengungkit luka. Aku hanya menyampaikan kebenaran. Setiap kata yang keluar terasa ringan. Seperti beban yang akhirnya kuturunkan. Wati perlahan duduk. Bahunya turun. Bibirnya bergetar. Ia menutup wajahnya dengan tangan. Tangisnya pecah. Bukan tangis marah. Bukan tangis pura-pura. Tangis seseorang yang baru saja dihadapkan pada kesalahan yang tidak bisa ditarik kembali. Aku berdiri diam. Aku tidak mendekat. Aku tidak ingin kemenangan ini berubah menjadi kesombongan. Ketua yayasan pamit setelah menyampaikan maksudnya. Mereka memberi waktu. Mereka menghormati keputusan keluarga. Setelah pintu tertutup, rumah itu kembali sunyi. Tapi bukan sunyi yang sama seperti dulu. Sunyi ini berat. Sunyi yang dipenuhi rasa bersalah. Wati berdiri perlahan. Ia menatapku. Matanya merah. Suaranya serak. Ia ingin bicara. Tapi kata-katanya tidak keluar. Aku menunduk hormat. Aku tahu, kebenaran yang tak bisa disembunyikan ini telah berdiri di tengah rumah ini. Dan setelah ini, tidak ada lagi yang bisa berpura-pura. Pagi itu aku bangun dengan perasaan yang berbeda. Bukan bahagia yang meluap. Bukan juga sedih yang menekan. Perasaanku tenang. Seperti danau setelah badai besar. Aku duduk di tepi ranjang beberapa saat. Menarik napas panjang. Mencoba memahami semua yang telah terjadi. Untuk pertama kalinya sejak aku tinggal di rumah ini, aku tidak merasa kecil. Aku keluar kamar seperti biasa. Ke dapur. Menyiapkan sarapan. Gerakanku tetap sama. Langkahku tetap pelan. Aku tidak ingin berubah hanya karena sikap orang lain berubah. Aku ingin tetap menjadi diriku sendiri. Wati masuk ke dapur tak lama kemudian. Ia berdiri di ambang pintu, menatapku. Tidak dengan tatapan mengawasi, tapi dengan tatapan yang ragu. Seperti seseorang yang takut mengulang kesalahan. Ia menyapaku lebih dulu. Sapaan sederhana, tapi cukup membuat dadaku bergetar. Kami memasak bersama dalam diam. Tidak canggung, tapi juga belum sepenuhnya akrab. Namun diam kali ini tidak melukai. Diam ini memberi ruang. Ketika sarapan disajikan, Wati memintaku duduk bersama. Di meja makan utama. Bukan sebagai kewajiban, tapi sebagai ajakan. Aku duduk perlahan. Suamiku menatapku dengan senyum yang belum pernah kulihat sebelumnya. Senyum yang penuh hormat. Hari-hari setelah itu berjalan perlahan, tapi nyata. Wati mulai berubah dalam hal kecil. Ia mendengarkan. Ia bertanya. Ia menahan kata-kata yang dulu mudah keluar. Tidak sempurna, tapi sungguh-sungguh. Aku pun belajar satu hal. Memaafkan tidak menghapus luka, tapi membebaskan hati dari beban yang lebih berat. Beberapa minggu kemudian, aku pamit untuk menjalankan amanah yang lebih besar. Wati mengantarku sampai depan pintu. Tangannya menggenggam tanganku erat. Ia berkata, lakukan yang terbaik. Ia berkata, rumah ini selalu terbuka untukku. Aku menunduk hormat.
Air mataku nyaris jatuh, tapi ku tahan. Aku pergi bukan sebagai menantu yatim yang dulu dihina. Aku pergi sebagai Aisyah, perempuan yang memilih sabar ketika ia bisa membenci. Perempuan yang memilih diam ketika ia bisa melawan. Perempuan yang percaya bahwa Allah tidak pernah tidur melihat air mata hambanya. Aku belajar bahwa kehormatan tidak perlu diumumkan. Ia akan menemukan jalannya sendiri. Dan kesabaran, jika dijaga dengan ikhlas, tidak akan pernah mempermalukan pemiliknya. Di perjalanan, aku menatap langit. Aku tersenyum kecil. Untuk ayah dan ibu di surga, aku ingin berkata, anakmu baik-baik saja. Untuk diriku sendiri, aku ingin berkata, kamu sudah bertahan sejauh ini. Dan untuk siapapun yang pernah diremehkan karena tidak punya apa-apa, ingatlah satu hal. Allah tidak pernah salah memilih siapa yang Ia muliakan.